Halo guys, jumpa lagi bersama Engineering Teknisi Sulap. Nah, apabila teman-teman bolo-bolo konco-konco lur yang pernah mengalami masalah handle pintu elektrik posisinya dia cepat atau jengat seperti ini lur. Nah, begini lur cara mengatasinya. Simak terus videonya dan berikut langkah-langkah cara mengatasinya. Pertama-tama lur, kita buka dulu untuk covernya atau mesinnya di bagian handle pintunya. Nah, setelah itu kita lakukan pengelasan seperti ini lur. Jadi pengelasan itu kita mengganti atau menambal ganjalan atau stopper pengunci yang tadi itu sebenarnya patah. Jadi kita harus menambah daging dengan mengelas, begitu bolo. Nah, langkah selanjutnya setelah kita las tadi lur, itu harus kita kikir seperti ini lur, karena sisa-sisa las tadi itu belum tentu presisi dengan lubang pengunci yang tadi. Ini adalah proses yang paling rumit dan yang paling harus telaten. Nah, ini sangat menjengkelkan lur. Jadi harus kita pikir dulu supaya presisi masuk ke lubangnya, ke lubang ini lur. Nah, ini kan dua pengunci ini dia harus masuk pada posisi tuas ini kiri kanan ini lur. Dia harus benar-benar presisi supaya masuk. Kalau belum masuk harus dikikir lagi, dan itu harus telaten, jelimet, karena namanya kita mengelas pasti ada lebihnya lur, belum tentu langsung jadi seperti ini. Jadi butuh proses panjang, harus ketelatenan. Nah, kalau belum pas kita kikir lagi, kita kira-kira ancer-ancer supaya sendirannya tadi itu masuk atau melebu di lubang yang tadi ya. Gosok-gosok seperti ini, apa tahu keluar jinak juga nih. Ya kadang bekerja itu juga harus perlu yang namanya kikir juga, tapi jangan berhenti dan iri ya lur. Kita cukup kikir-kikir saja dulu supaya nanti hasilnya maksimal atau rata. Kita kikir terus, sekiranya sudah rata bisa kita coba lagi lur. Nah, ini lubangnya harus presisi ya lur, supaya nanti waktu centilan itu mengunci atau stoppernya itu bisa maksimal menguncinya lur. Nah, ini sudah masuk ini. Tapi untuk dua ini harus presisi di lubang tengah ini ya lur, di antara persegi ini, supaya nanti ini dudukan untuk as lur. Jadi kalau masih lebih harus kita pangkas lagi supaya nanti asnya masuk pas di tengah-tengah lur. Selanjutnya kita pasang. Setelah terasa sudah presisi, bisa kita coba pasangkan. Nah, seperti ini kita kembalikan lagi, kita coba kita pasangkan untuk ringnya, penguncinya lur, ini penguncinya kita preskan sedikit. Kita bolak-balik mana yang pasnya cocok. Harusnya handle itu posisinya kayaknya agak kurang ini loh, itu belum siku, dia belum rata atau belum sejajar, masih agak menceng ke bawah. Ini harus kita pangkas sedikit, kita buang sedikit, kita tandai tadi. Nah, sedikit kita gerinda ini supaya nanti bentuknya lurus. Nah, biar center posisi seperti ini.
Oke. Sedikit harus kita coak ini. Oke bolo, selanjutnya kita grindel dulu. Kita coak, kita pangkas supaya tadi posisi handlenya bisa center atau lurus itu. Nah, ini kita buang sedikit ini, kita grindel saja seperti ini. Jangan ragu-ragu, jangan bilang potong saja lur. Ini harus hati-hati, harus rapi supaya nanti hasilnya saat dipasangkan juga maksimal. Pokoknya kita rapikan. Oke, cukup sedikit saja memotongnya atau mencoaknya. Selanjutnya kita coba aplikasikan lagi, kita pasangkan seperti ini. Nah, kira-kira apakah masih kurang atau udah cukup? Nah, sepertinya, nah ini sebenarnya cukup ini. Ya, nah harusnya presisi seperti ini, ya lurus. Nah itu fungsinya itu yang tadi itu harusnya stoppernya di situ. Jadi itu kan karena tadi patah, jadi dia ngelos, jengat dia. Tuh harusnya begini, berfungsi seperti itu. Ini udah press, ini udah center. Nah, kalau itunya nggak dipasang dia akan muter seperti itu, ngelos. Nah, fungsinya plat pengunci tadi atau stopper tadi yaitu untuk menyetop atau menghentikan putaran handle tuas pada gagang lawang atau pintu tadi. Nah, kita rangkai lagi, kita pasangkan lagi plat stoppernya yang tadi supaya tidak ngelos atau muter-muter kayak tadi. Pasangkan, ini ada pernya, kita pasangkan pernya di bagian dalam ya loh, seperti ini, kembalikan seperti semula. Ini per ini nanti fungsinya untuk mengayun, kuas mengayunnya supaya dia bisa membalik lagi kembali ke atas dan ke bawah supaya fleksibel. Nah, seperti ini. Setelah dipasang pernya, baru dipasangkan lagi stopper yang tadi dulu sudah kita grindel kikir-kikir tadi loh. Nah, kita paskan seperti ini, kita kenokkan. Setelah kita kenokan, kita pasang lagi untuk ring dan pengancing spinya. Nah, untuk handle pintu seperti ini biasanya pakai ini loh, pengancingnya pakai spi ya, kita harus pakai tang spi seperti ini untuk membuka dan menutupnya lur. Oke, kita tutup lagi menggunakan spi yang tadi. Pasangnya juga harus presisi, posisi harus center ya, harus siku. Nah, kita robek saja seperti ini, bongkar aja supaya mudah. Kita sudah kencang untuk penguncinya atau sepinya, kita pastikan lagi dengan tang. Nah, ini sebenarnya udah kencang. Oke, nah hasilnya seperti ini loh. Dia akan balik atau ngeper lagi seperti semula. Harusnya dia fungsi kerjanya seperti ini lur, tapi karena tadi itu patah jadinya dia jepat ke atas, lolos. Tidak jadi ini, tinggal kita pasangkan ke pintunya lur, kira-kira lur. Oke semuanya lur,
let's go. Nah ini kita pasangkan lagi lur. Nah ini yang saya maksud tadi, harus presisi tengah itu tuas asnya. Nah untuk kabel elektriknya harus kita sambungkan lagi untuk soketnya ya lur. Nah ini untuk PCB modulnya di sini kita sambungkan lagi seperti semula kabelnya. Nah udah connect lur. Langsung saja kita tancapkan untuk asnya. Nah ini as yang tadi harus presisi masuk di lubang tuas tadi lur, yang segi 4 itu ya, kita tancapkan saja. Plek. Nah setelah menancap kita cari celah supaya press, kita celingak-celinguin dulu. Selanjutnya kita pasang untuk handle yang sebelah dalamnya lur. Nah nanti digabungin, digaplokkan. Nah setelah itu, nah seperti ini lur jadinya tuh, harusnya seperti ini, bukan jengat kayak tadi itu, cepat itu. Nih sebelahnya juga sama lur, harusnya begini. Nah, mari kita coba lur, kita coba dulu pakai tab master kuncinya elektrik wing. Nah setelah kebuka seperti ini lur, jelek ya, lampunya menyala lur, dan hasilnya seperti ini lur. Oke mantap lur, terima kasih.